Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan saya, Dian Agustin, dosen desain interior UPN Veteran Jawa Timur. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip Trimatra Rangka Lanjar dalam mata kuliah Dasar Desain 2. Jadi, Trimatra itu adalah sesuatu yang terlihat bukan hanya panjang dan lebar saja, tetapi juga yang mempunyai kedalaman. Nah, unsur-unsur Trimatra itu antara lain batang, lempeng, pukal, atau kombinasi ketiganya. Di dalam merancang Trimatra, kita bertujuan untuk mencapai keserasian rupa dan membangkitkan rupa tertentu yang tentunya lebih rumit karena bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, berikut beberapa contoh ataupun dasar teori yang cara membentuk sebuah Trimatra, yang pada dasarnya adalah berawal dari dua atau Dwimatra. Jadi misalnya, lempeng yang disusun berderet itu akan menjadi pukal. Titik-titik yang disusun berderet menjadi garis, garis yang disusun berderet akan menjadi lempeng. Nah, dalam hal lebih bervolume, itu misalnya kubus, kalau ditumpuk-tumpuk, dia akan menjadi sebuah batang. Kalau batang ini kemudian dijejerkan secara horizontal, dia akan menjadi bidang atau lempeng. Jadi seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip Trimatra lapisan lanjar. Ya, semua prinsip dasar Trimatra masih berlaku pada Trimatra. Hanya saja ada tambahan titik sumbu Z. Nah, prinsip itu misalnya antara lain sentuhan atau haptik. Kemudian proporsi pada nirmana 3 dimensi. Kemudian ergonomi. Nah, cara menyusun Trimatra rangka lanjar. Antara lain dengan bentuk. Bentuk yang digunakan tuh bisa tetap atau bergradasi mengalami perubahan bentuk. Jadi dari bentuknya itu bisa. Kemudian dari ukurannya. Misalnya ukurannya tetap atau bergradasi dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Kemudian dari jarak. Jarak bisa sama antar lempengnya atau bergradasi dari dekat ke renggang atau renggang ke dekat. Kemudian dari arah, arahnya bisa linier, memusat, atau kombinasi. Dari susunan, bisa horizontal, vertikal, diagonal, atau kombinasi. Kemudian dari warna juga bisa, misalnya dibuat satu warna atau bergradasi. Dan yang terakhir dari barik atau tekstur. Ya, bisa dari halus ke kasar atau sebaliknya. Nah, ini adalah contoh ya sebuah komposisi dari Trimatra batang. Kalau seperti ini, dibangun dari perulangan batang yang disusun secara horizontal dengan memainkan maju mundur. Panjang batangnya sama. Jadi, kalau di sini ukuran batangnya sama, jaraknya sama, arahnya linier, kemudian sistemnya silang.
Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, ini ukurannya sama, ukuran batangnya sama, jaraknya sama, arahnya memutar karena ada sumbunya di bagian tengah. Terdapat sumbu di salah satu bagian sebagai pusat perputaran. Ya, dibangun dari batang yang disusun rapat antar batang dan diputar membentuk irama atau lengkokan dan seakan-akan seperti bidang yang meliuk. Nah, ini contoh lagi. Ini ukurannya tidak sama, ukuran batangnya tidak sama, jaraknya sama, arahnya memusat, tekniknya silang, ya. Jadi menyilang dua arah, jarak rapat dan membentuk irama dengan panjang yang berbeda. Nah, ini kita lihat ukurannya tidak sama, jadi batangnya tidak sama, jaraknya tidak sama, arahnya linear zigzag. Nah, sekarang kita coba untuk susunan yang vertikal. Ukurannya sama, jadi ukuran batangnya sama, jaraknya sama, arahnya memusat, sistemnya silang. Oke. Nah, prinsip-prinsip trimatra rangka lanjar. Bentuk trimatra yang diragang dari bidang papar yang sama tebal, lalu merekat semuanya dengan penguat dari dalam. Nah, ini meragang dengan garis semua bentuk geometri dengan karakter menerus dapat dijadikan rangka lanjar. Nah, ini beberapa contoh juga bangunan yang lebih rumpil dapat diperoleh dengan menggunakan tonggak yang berulang. Ya, ini juga misalnya dengan sudut tertentu, arah perputaran tertentu bisa menghasilkan komposisi yang sangat menarik. Nah, ini contoh dengan menggunakan material yang berbeda ya. Jadi ada benang di sini yang bisa dipakai sebagai perwakilan batang yang bisa lebih fleksibel. Untuk join itu bisa bermacam-macam. Bisa seperti ini. Jadi ada join khusus sehingga bisa membuat sebuah seperti sebuah lempeng besar. Nah, atau joinnya seperti ini. Ya. Untuk aplikasinya di dalam interior, itu bisa kita buat untuk meja dengan komposisi seperti ini ya, atau untuk kaki meja ya, atau untuk pegangan meja konsol. Nah, untuk kap lampu juga bisa. Ya, kalau ini contoh bisa diaplikasikan juga untuk eksterior. Ya, bisa untuk tempat bermain gitu ya di eksterior. Nah, ini tugas untuk minggu depan. Ya, kalian siapkan dan semoga bisa lebih bagus hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.